hari ini kita kembali lagi di webinar bersama dengan narasumber kita langsung Ibu Monica Leoni dengan membahas tentang mengenal essential oil. Yang sebelum-sebelumnya juga kita pernah membahas berbagai merek soap ataupun bath bombs yang tidak lepas dengan bahan utamanya adalah essential oil. Seperti apakah essential oil? Berikut pembahasannya dengan Ibu Monica Leoni. Dan ada pun pembagian waktu kita pada malam hari ini yang sebelumnya saya perkenalkan bahwasanya dimulai dari pengenalan ataupun review produk ataupun bisnis ataupun review profil, kemudian disusul dengan pemaparan materi, dan yang terakhir adalah sesi tanya jawab. Baik, langsung saja kita serahkan kepada Ibu Monica Leoni. Oke, terima kasih Mas Zaro. Ya. Sekarang saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Monica Leoni, pemilik Navarro Oil Living. Saya adalah Young Living Independent Member, Silver Leader. Saya sudah join di Young Living sudah hampir 3 tahun. Saya seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 2 orang putra. Nah, Young Living itu apa? Young Living adalah perusahaan pemasaran esensial oil murni, sudah berdiri selama 27 tahun dan telah menginspirasi gaya hidup sehat dengan cara menyuling dari alam tanam-tanaman menjadi essential oil berkualitas tinggi. Young Living merupakan pemimpin dunia di bidang essential oil dan sebagai pelopor 100% pure essential oil. Kantor pusatnya ada di Lehi, Utah, USA. Nah, apa itu essential oil? Essential oil adalah ekstrak tumbuhan yang bersifat konsentrat dan aromatik yang diperoleh dari proses distilasi uap atau hot press atau penyadapan getah, dan semua itu dari tumbuh-tumbuhan. Cara penggunaan essential oil itu dapat diffuse dengan dihirup dengan cara di diffuse, bisa juga dengan cara dihirup langsung, bisa juga dioles ke bagian yang diinginkan, bisa untuk pijat. Nah, kalau misalnya kita ingin menghirup, tidak disarankan langsung dari botolnya. Jadi contohnya kita cium aromaterapi langsung dari botolnya, ini terlalu strong karena ini pure essential oil. Jadi biasanya kita cium dari tutup botolnya atau kita beri jarak sekitar 15 cm untuk menikmati aroma dari essential oil. Kemudian cara kerja essential oil. Cara kerja essential oil itu saat kita cium essential oil masuk ke dalam otak kita, molekul essential oil masuk ke dalam otak kita itu hanya dalam 20 detik. Dan 2 menit itu peredaran darah kita. Dan akan berada sel-sel tubuh kita dalam 20 menit. Karena cara kerja essential oil begitu cepat, maka dari itu saya menggunakan essential oil yang kualitas terbaik. Karena banyak essential oil yang supaya produknya murah, mereka tidak menjaga kualitas dan memberi campuran, entah itu campuran carrier oil atau chemical yang membahayakan tubuh. Kalau essential oil yang kita gunakan tidak benar-benar bagus, maka kita bukan membuat tubuh kita semakin sehat, tapi malah meracuni tubuh kita dan keluarga secara tidak langsung. Nah, kenapa saya memilih Young Living? Karena memang dari awal saya menggunakan Young Living itu untuk anak.
Dan saya ingin memberikan terbaik untuk anak saya. Kenapa saya bisa yakin dengan Young Living memberi Young Living adalah yang terbaik? Karena di Young Living mempunyai standar yang tinggi yang berbeda dengan essential oil lainnya. Standar Young Living adalah seed to seal. Artinya Young Living menerapkan standar kontrol kualitas yang ketat untuk membantu memastikan produk memenuhi spesifikasi kualitas yang terbaik. Nah, mulai dari pemilihan bibit, cara penanaman, cara pemanenan, contohnya kayak bunga ilang-ilang. Di waktu yang terbaik memanen adalah tengah malam sampai pukul 4 subuh. Sedangkan kayak jasmine, cara yang terbaik untuk memanen adalah dengan dipetik dengan tangan. Jadi di Young Living itu semua diperhatikan. Kayak misalnya mungkin sama-sama essential oil lemon, tapi kalau lemon yang lain mungkin menggunakan seluruh buah lemon untuk di hot press kemudian dijadikan essential oil, sedangkan di Young Living kita hanya menggunakan kulit lemon karena di dalam kulit lemon itu adalah essential oil yang terbaik dari lemon. Dan hanya 15 mili sebotol kecil ini, itu lemon di Young Living menggunakan 70 buah lemon. Jadi itu salah satunya yang membedakan essential oil Young Living dengan yang lain. Karena memang misalnya sama-sama essential oil belum tentu mempunyai manfaat yang sama. Nah, di Young Living seperti yang tadi saya bilang, ada mereka menerapkan seed to seal yang pemilihan dari bibit sampai pemilihan lahan yang mereka pilih adalah lahan yang benar-benar organik. Jadi mereka memastikan tanah yang mereka gunakan adalah 25 tahun tanah yang organik, tidak terkena dengan bahan-bahan chemical. Nah, selain itu cara distilasinya. Jadi metode distilasi di essential oil itu sangat mempengaruhi hasil dari si essential oilnya tadi. Karena begitu kita salah menggunakan metode distilasi, maka hasil dari essential oil akan berbeda. Kemudian Young Living juga dari awal sampai akhir mereka lakukan sendiri. Saat pengemasan, sebelum pengemasan mereka uji, dan mereka uji secara independen dan juga dengan pihak ketiga yang independen. Jadi untuk mengecek kualitasnya mereka benar-benar diuji secara sendiri, dan ada badan independen yang mereka tunjuk. Nah, contohnya ini, kayak ini sama-sama bibit lavender, yang sebelah kiri lavendernya subur, yang sebelah kanan lavendernya sedikit kurus-kurus, karena ini bibitnya didapat dari yang berbeda. Jadi contohnya hal kecil ini, yang Living pun dia selalu memperhatikan bibit-bibit yang terbaik yang mereka gunakan. Nah, hanya Young Living yang mempunyai farm sendiri, farm terbesar dan tersebar di berbagai macam negara. Seperti ini, ada di US, ada di Prancis, ada di Ekuador, ada di mana-mana. Ini hanya sebagian karena masih ada beberapa farm yang belum disebut di sini. Maaf. Ya. Ininya, apa namanya? Kenapa? Boleh kita presentasinya di ini? Stop screen. Ya, stop screen. Oke. Oke.
Ya. Ya, gimana Mas? Gimana Mas Saro? Ya, mohon maaf sebelumnya kepada Bapak Fandi juga boleh di-mute dulu mikrofonnya biar untuk menciptakan webinar kita lebih kondusif pada malam hari ini. Dan kepada Ibu Monica Leoni boleh minta share yang materinya yang ini tadi. Halo? Share screen tadi nggak kelihatan. Ya. Ya, sekali lagi kita mohon kepada Bapak Fandi Chat untuk memohon mematikan mikrofonnya untuk memperlancar dan menciptakan suasana kondusif pada webinar kita pada malam hari ini. Kepada Bapak Fandi Chat, kita persilakan untuk memute dulu mikrofonnya. Ya, saya share screen lagi ya, tadi keputus. Iya. Oke. Tadi udah sampai yang saya jelaskan tentang perusahaan Young Living, dan itu yang tadi saya jelaskan mengenai cara kerjanya Young Living dengan seed to sale-nya itu bisa kita buktikan sendiri dengan cara kita datang ke farmnya Young Living di US. Jadi kita seperti yang tadi saya jelaskan mengenai cara mereka memilih bibit, kemudian lahan yang mereka pakai adalah lahan yang organik, kemudian cara mereka distilasi sampai pengemasan, itu semua kalau misalnya ada yang ingin kayak cross check gitu, kita bisa datang ke farming untuk memastikan apakah itu semua yang tadi saya katakan adalah benar gitu. Karena ini adalah transparansi dan kompetensi dari Young Living untuk menerapkan benar-benar seed to sale-nya. Dan Young Living ini sudah terdaftar di BPOM, jadi semua produk adalah legal dan aman. Bisa dicek di webnya BPOM Indonesia. Kemudian, tetapi kalau misalnya kita belinya di marketplace, itu kita nggak ada jaminan bahwa oil yang kita beli adalah asli dan murni, karena memang menjual atau membeli di marketplace adalah itu dilarang dari perusahaan Young Living dan dilarang dari negara Indonesia juga. Jadi jual beli di marketplace adalah kayak black market untuk penjualan MLM. Jadi essential oil dijual di marketplace Young Living itu dilarang. Jadi jangan beli di marketplace karena kita nggak pernah tahu apakah itu isinya murni atau tidak. Karena beberapa orang bisa membuka segel, membuka tutup botol essential oil itu tanpa merusak si segelnya, gitu. Jadi kalau misalnya dia bisa membuka si segel tutup botol tanpa merusak segel, itu bisa dia ganti-ganti isinya. Misalnya dia campur dengan oil lain, kita nggak pernah tahu. Jadi jangan beli di marketplace. Dan tips untuk menggunakan essential oil itu kalau untuk yang baru pertama kali gunakan carrier oil. Carrier oil itu bisa coconut oil, bisa olive oil, bisa dari Young Living ada V6. Nah, kalau misalnya
kulitnya teriritasi karena itu hot oil, oil yang cukup panas, atau misalnya essential oil itu terkena mata, kita jangan membasuh dengan air karena itu akan memperparah. Jadi kita harus menetralisirnya dengan carrier oil. Bisa yang tadi saya sebut coconut oil, olive oil, atau karena kalau terpaksa ya minyak goreng yang ada juga bisa. Kemudian essential oil tidak boleh dimasukkan ke dalam telinga, kemudian ke area sensitif, dan ke daerah mata karena tetap nggak boleh. Kemudian beberapa essential oil itu bersifat fotosensitivitas seperti pada siang hari secara tropikal atau dioles karena ada efek fotosensitivitas. Nah, untuk bayi penggunaan essential oil buat bayi dan anak-anak itu ada takaran dilutnya. Jadi misalnya menggunakan untuk anak 0 sampai 1 tahun kita pakai 8 drop carrier oil dengan 1 drop essential oil. Sedangkan untuk anak umur 2 tahun sampai 6 tahun kita gunakan 3 drop carrier oil dan 1 drop essential oil. Sedangkan untuk anak yang umur 7 tahun sampai 11 tahun digunakan 1 drop carrier oil dan 1 drop essential oil. Kalau yang 12 tahun bisa dicek di bagian botolnya ada petunjuknya. Nah, ini takaran ini tidak menutup kemungkinan untuk disesuaikan ke masing-masing anak atau ke masing-masing pribadi karena bisa masing-masing orang mempunyai sensitivitas kulit sendiri-sendiri. Jadi bisa disesuaikan dengan masing-masing kondisi. Dan ini disclaimer, oil bukan obat. Jadi, tetapi kalau misalnya kita pakai rutin, kita bisa merasakan manfaatnya. Kemudian, kalau misalnya yang tertarik dengan essential oil, biasanya awal itu membeli paket. Ada 1 paket namanya Premium Experience Package. Ini isinya 12 oil. Saya akan jelaskan fungsinya masing-masing oil dan nanti bisa memilih salah satu diffuser, kemudian dapat buku welcome book, ada tutup botol roll on, kemudian ada 12 mini botol dan ada sampel card. Sampel card ini kita kasih botol, kemudian kita bisa sharing untuk misalnya keluarga atau teman untuk mencoba essential oil. Karena memang biasanya kita kalau sudah merasakan manfaat essential oil, kita ingin berbagi dengan ya entah keluarga, entah teman, seperti itu. Kemudian di 12 oil ini kayak lemon. Lemon itu seperti yang tadi saya bilang, lemon menggunakan 75 lemon untuk mendapatkan 15 mili lemon. Ini biasanya lemon didiffuse untuk membersihkan udara. Enak, misalnya kita sikat gigi, ditetes di pasta giginya, kemudian untuk sikat gigi menyegarkan, membersihkan. Kemudian enak juga biasanya untuk skincare, kita pakai untuk night serum, jadi serum malam hari itu untuk mencerahkan. Kemudian lemon juga membantu membersihkan noda. Kemudian ke frankincense, ini oil yang mahal tapi favorit karena ini bagus untuk kulit
biasanya digunakan untuk yoga, meditasi, untuk skincare, seperti untuk wrinkle, terus untuk mencerahkan, kemudian menenangkan hati dan pikiran gitu. Biasanya saya juga suka tetes si frankincense untuk kop di mata, tapi bukan kena mata ya, cuman kop seperti ini. Itu untuk menyegarkan mata kalau pas lagi kita lelah terlalu banyak nonton lihat layar atau gadget seperti itu. Kemudian lavender adalah mothers of oil. Itu untuk 15 mili lavender dibutuhkan 2,5 meter persegi kebun lavender. Jadi wajar ya, emang isi dari botol-botol kecil ini adalah bunga, entah buah, itu yang banyak gitu, hanya dapat ekstraknya sebotol. Tapi jangan khawatir, sebotol itu kita bisa pakai lama karena kita memakainya kayak diffuse, kita hanya butuh sekitar 4-8 tetes sekali diffuse. Kalau oles pun kita hanya pakai 1-2 tetes karena biasanya kita campur juga dengan carrier oil. Jadi jangan khawatir, botolnya sepertinya kecil-kecil, tapi ini hemat. Saya pribadi pakai misalnya kayak peppermint, itu kalau peppermint sebulan sekali pasti beli, tapi kalau kayak aromais bisa 3-4 bulan gitu baru habis. Kemudian lavender itu favorit, itu biasanya untuk skincare, untuk smooth, wrinkle, untuk hair care, kemudian untuk relax dan memperbaiki kualitas tidur. Terus copaiba itu biasanya digunakan untuk emosi balance, skincare untuk kulit tampak kenyal, kemudian untuk membantu relaksasi otot dan kit care saat anak beraktivitas. Peppermint digunakan untuk meningkatkan fokus, konsentrasi, merelaksasi otot yang tegang dan lelah, kemudian menyegarkan nafas, kemudian sensasinya kan dingin, jadi dapat mendinginkan tubuh, menyegarkan, dan cocok untuk teman perjalanan. Biasanya saya juga suka kalau misalnya sudah banyak kerja gitu, si peppermint ini saya oles-oles di kepala, itu menyegarkan. Kemudian arsi, ini enak banget untuk pernafasan. Biasa favorit mami-mami yang punya anak itu si arsi ini. Biasanya membantu untuk menambah semangat dan menambah kesegaran. Sedangkan tif biasanya kita oles di telapak kaki dan di tulang punggung untuk menghangatkan, kemudian membersihkan udara, membantu nafas yang nyaman, dan banyak digunakan untuk pembersih. Purification biasanya digunakan untuk bau-bau, untuk membersihkan udara, untuk skincare, untuk pencernaan, untuk deodoran alami, kemudian biasanya untuk oles-oles di dada, di leher, itu juga si purification. Kemudian stress away, namanya juga stress away ya, itu biasanya untuk relax. Dan aromais biasanya untuk teman traveling, kita oles di area perut untuk menghangatkan, ke badan juga bisa untuk menghangatkan. Ini juga dapat untuk emosi balance. Kemudian the Jice, ini untuk menghangatkan area perut, menyamankan, dan biasanya ini tiap pagi adalah oil yang saya pakai di pagi hari supaya perut nyaman, perut hangat gitu. Kemudian pen away ini sensasinya hangat, nyaman untuk
kita oles-oles di area badan, tangan, kaki yang lelah. Kemudian kalau misalnya beli paket ini kita dapat reward point 10. Dan itu kalau beli paket itu jauh lebih murah dibanding kalau misalnya kita beli satuan. Ini saya beri contoh, kalau misalnya beli diffuser 1, TIF 1, RC 1, peppermint 1, dan member, itu udah 2 juta sendiri. Sedangkan yang tadi saya sebutkan 12 oil dengan 1 diffuser itu 2.393.000. Jadi memang lebih untung beli paket karena memang ada subsidi dari Young Living untuk member-member baru. Dan yang baru adalah paket dengan diffusernya oil. Dan ini oilnya ada 6, Gentle Baby, Kitchen Kit Care, Lavender, Tammy Jice, Peppermint, dan RC. Nah ini kalau misalnya beli satuan juga sekitar 2 jutaan, sedangkan kalau paket 1,8 gitu. Dan special treat dari saya bisa pilih kalau misalnya yang paket yang pertama itu ada beberapa pilihan hadiah tambahan, sedangkan kalau yang all ada tambahan hadiah bisa pilih salah satu. Dan khusus bulan Maret ini ada tambahan free diffuser dengan syarat untuk yang langganan belanja IR. Jadi kalau misalnya Maret ini beli paket itu dapat 10 poin, kemudian April nanti belanja 100 PV dapat 10 poin, Mei belanja 100 PV 10 poin, Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober dapat si diffuser ini. Jadi ini khusus di bulan Maret. Kemudian selain essential oil, yang living itu ada Ningxia. Ningxia ini minuman antioksidan yang bagus. Dia termasuk minuman istilahnya untuk imun booster, dan dia berisi dari goji berry yang memang goji berry adalah termasuk makanan yang menyehatkan, dan di dalamnya juga ada infused essential oil. Jadi kalau saat seperti sekarang ini emang kita kan butuh daya tahan tubuh yang baik. Misalnya kita minum imbus itu kan nggak bisa setiap hari. Nah kalau Ningxia ini karena ini jus buah, kita bisa minum setiap hari dan itu menyehatkan. Kemudian apa aja kalau misalnya kita mulai menggunakan essential oil, yang saya rasakan saya itu mendapat wellness. Jadi ya karena sekarang banyak yang hal-hal yang saya ubah dari produk-produk jadi lebih natural, juga terasa di badan, di kesehatan juga semakin sehat. Kemudian ada kalau yang seperti saat ini banyak orang mungkin ingin cari peluang usaha, ada juga peluang usaha di Young Living. Kemudian di Young Living ini ada support group, kemudian dari Young Living juga banyak kelas-kelas. Jadi banyak banget kelas-kelas untuk misalnya bikin sabun, bikin lotion, bikin lip balm, bikin hair mist atau apapun gitu. Banyak produk-produk yang bisa kita bikin sendiri dengan essential oil itu, dan itu lebih hemat dan lebih natural, dan kita bisa jadi kayak upgrade skill yang tadinya kita nggak ngerti apa-apa, kita jadi lebih belajar lebih banyak. Kemudian seperti ini saya juga belajar untuk sharing apa yang saya ngerasakan dari Young Living.
ke teman-teman dan merasa bertumbuh bersama. Kemudian do something that today that your future self will thank you for. Jadi lakukan sesuatu hari ini, di masa depan kamu akan bersyukur gitu. Sekian dari saya, Navarro Oil Living. Baik, terima kasih banyak. Pemaparan dari Ibu Monica pada malam hari ini cukup menarik sekali. Dan kalau ada apakah suara saya ya jelas? Dengar jelas ya, Bu? Iya. Jadi memang essential oil dari Young Living itu satu essential oil mempunyai banyak manfaat, tetapi kenapa ada banyak sekali yang kita dapat di paket itu karena memang fungsinya beda-beda untuk seperti yang tadi saya sampaikan kayak peppermint sensasinya dingin, kemudian kayak lavender biasa dipakai untuk skincare, untuk membantu tidur yang lebih nyenyak, kemudian kayak lemon lebih ke cleansing gitu. Jadi emang dari 12 oil itu memang kayak oil-oil yang dibutuhkan sehari-hari dan mempunyai fungsi yang berbeda-beda seperti itu. Baik, selain kegunaannya di berbagai skincare ataupun soap ataupun baby bombs, bisa juga nggak Bu untuk kegunaannya di bahan-bahan parfum gitu, bisa nggak ya? Ya bisa. Jadi biasanya kalau kita bikin parfum itu nggak seperti kayak parfum-parfum yang istilahnya dijual yang udah ada campuran chemicalnya gitu. Biasanya kalau kita pakai, kalau nggak essential oil murni, kita pakai seperti parfum, bisa dicampur dengan seperti with hazel atau alkohol untuk mencampur. Jadi hanya isinya misalnya alkohol dan essential oil saja, nggak ada campuran chemical yang lain seperti itu. Dan essential oilnya Young Living ini bukan seperti aromaterapi yang kita ketahui dibakar-bakar itu enggak. Di essential oil Young Living enggak bisa kita bakar karena itu merusak molekul dalam tumbuhan. Jadi itu sama aja kayak kita bakar sayuran, kan vitaminnya rusak gitu. Jadi essential oil Young Living karena murni tumbuh-tumbuhan, jadi itu bisa kita hanya oles, kita diffuse gitu. Kalau diffuse itu pun kan bukan dipanaskan, dia pakai uap dingin. Jadi kita bisa merasakan molekul-molekul dari essential oilnya, tapi essential oil, manfaat dari essential oilnya tidak terusak karena dibakar-bakar gitu. Terus kalau yang essential oil ini ada hubungannya dengan olive oil atau sama aja? Bukan, olive oil kan carrier oil. Itu kalau olive oil itu termasuk dengan carrier oil. Jadi fatty oil yang istilahnya kalau kita oles itu akan
tetap ada dan kayak terasa apa ya, istilahnya berminyak. Kalau essential oil sifatnya itu mudah menguap, jadi kayak kita oles, kita kayak udah hilang gitu, jadi sudah langsung meresap dan ada sebagian yang seperti menguap, jadi kita terhirup aromanya. Itu kenapa kalau essential oil biasanya kita campur sama carrier oil, salah satunya si olive oil itu, supaya nggak cepat menguap dan penyerapannya pelan-pelan, seperti itu. Oh, baik, terima kasih banyak dari Ibu Monica, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman boleh kita persilakan. Ada waktu kita kurang lebih 24 menit lagi. Kalau Mas Daro sebelumnya udah pernah menggunakan essential oil belum? Belum pernah sih. Tapi sebelumnya di webinar Dr. Lili ini kita sering-sering bahas tentang sop itu ya banyak itu. Pakai untuk bikin sabun, kayak bikin lotion, ya. Iya. Baik, langsung saja kita masuk ke pertanyaan dari Ibu Lili, dari Ibu Subiantik. Essential oil untuk flek paling oke apa Mbak Monica? Biasanya banyak yang pakai itu si frankincense sama lemon. Karena lemon seperti yang tadi saya bilang membantu mencerahkan. Tetapi lemon digunakan pada malam hari, jangan pada siang hari, karena nanti ada efek fotosensitivitas kalau kita gunakan di siang hari, terkena matahari. Jadi biasanya si lemon dan frankincense kita bikin untuk serum wajah. Jadi misalnya kalau sukanya carrier oilnya jojoba oil, bisa jojoba oil, dikasih frankincense, dikasih lemon. Tapi kalau misalnya carrier oilnya sukanya tamanu oil, bisa tamanu, frankincense, sama lemon. Atau juga misalnya kayak saya suka rosehip oil, itu biasanya saya campur sama si frankincense sama si lemon untuk bantu yang tadi flek. Seperti itu. Terima kasih jawaban atas pertanyaan dari Ibu Lili, dan langsung kita masuk pada pertanyaan yang kedua dari Ibu Erna Sofia. Kalau untuk sabun cair 250 ml bisa diteteskan berapa tetes? Biasanya sih kalau mengikuti takarannya yang sabun cair, biasanya itu kalau essential oil kita pakai 1-2% dari si sabun. Cuman seringkali kita di Young Living nggak menggunakan istilahnya takaran seperti yang pada umumnya. Karena di essential oil Young Living itu pekat. Jadi biasanya kita pakai nggak usah banyak-banyak aja, udah istilahnya karena pekat. Kalau misalnya di parfum itu istilahnya biang parfum gitu. Nah kalau di essential oil ini istilahnya biang essential oil, kita nggak usah pakai banyak-banyak karena nggak perlu banyak-banyak. Biasanya kalau 250 ml saya pakai sekitar 20-30 tetes Young Living, seperti itu. Karena kalau semakin banyak semakin banyak pakai essential oil, kadang si sabun juga jadi semakin keruh kalau liquid soap gitu. Ini dari Bu Erna Sofia lagi, 1 ml kira-kira berapa tetes, Bu? 20 tetes kira-kira. Kira-kira 20 tetes, berarti lumayan ini ya, istilahnya 1 ml itu kira-kira 20 tetes kalau pakai itu essential oil. Baik, terima kasih pertanyaan-pertanyaan dari
Ibu Lili, dari Ibu Erna, dan terima kasih juga jawaban dari Ibu Monica. By the way, ini essential oil bisa kita kategorikan sebagai apa ya? Sebagai herbal bukan ya? Ya, herbal, karena kan memang dari tanaman ya gitu. Iya. Unsurnya semua benar-benar dari tanaman tanpa dicampur-campur dengan chemical atau hal-hal yang lain. Jadi pure benar-benar misalnya lemon, ya itu benar-benar dari ekstraknya kulit lemon, seperti itu. Baik, sebelumnya juga saya ingin mau sharing ke Ibu Monik pada malam hari ini bahwasanya di webinar Dr. Lili ini yang sebelumnya kita sering-sering bahas yang tadi yang sop, kemudian yang bebombs, kemudian ada banyak segala macam yang bahan dasarnya itu tidak lepas dari yang namanya essential oil. Dan pada malam hari ini pada kita dan kita semua, teman-teman semua, bahwasanya dengan kehadiran narasumber kita pada malam hari ini cukup jelas apa itu essential oil. Iya, saya juga karena ikut istilahnya karena pakai yang living, udah tahu natural, jadi tertarik untuk kayak bikin sabun sendiri, bikin lotion sendiri. Beberapa kali saya juga ikut kelasnya Ci Lili sabun karena saya suka bikin sabun gitu. Ci Lili kan pinter bikin sabun, jadi saya beberapa kali ikut kelasnya seperti itu. Dan saya lihat Ci Lili kan juga suka istilahnya dengan produk-produk yang natural gitu ya, kita bikin sendiri. Kayaknya emang pas banget sama saya juga karena yang living, karena itu udah natural, saya jadi mulai tertarik dengan gaya hidup yang lebih natural lagi. Makanya itu banyak sekali produk-produk yang sudah saya ubah gitu. Tadinya yang istilahnya beli di supermarket gitu, sekarang banyak yang udah bikin sendiri gitu. Yang sebelumnya juga ini Ibu Monik produksi sabun untuk kebutuhan pribadi atau untuk dijual kembali, Bu? Kalau untuk saat ini sih kebutuhan pribadi aja, jadi saya bikin sabun cuci piring, deterjen, kemudian sabun cuci tangan, apalagi zaman sekarang ya sabun cuci tangan penting banget ya gitu. Nah, kalau bikin sendiri itu kan kita tahu komposisinya ya, komposisi apa aja di dalamnya. Jadi di tangan pun nggak bikin kering, kemudian kita tambahin essential oil pun kita juga bisa milih kan, pilihannya banyak, kita mau yang aroma apa, yang fungsinya apa, seperti itu. Baik, waktu kita kurang lebih berapa menit lagi ya? 17 menit lagi ya itu ya? Ya, waktu kita kurang lebih 17 menit lagi dan mungkin teman-teman yang lain pertanyaannya sedang dipikir-pikirkan dan kita harap kepada teman-teman yang mau bertanya langsung saja di box chat berikut. Berhubung dengan narasumber kita masih bersama kita pada malam hari ini, dan perlu juga saya kabarin dan saya konfirmasi bahwasanya besok kita langsung lagi di telebinar. Ibu Monik udah ini ya, udah gabung di telebinar kita ya di sudah. Iya. Ya. Besok sekitar jam 10 pagi sampai jam 11 siang. Iya. Baik, dan sebelumnya juga saya ingin mau tanya nih Bu, yang essential oil ini Ibu sebagai distributor bisa kita bilang lah ya? Ya, jadi saya salah satu member yang jalanin bisnisnya. Jadi karena essential oil itu bukan kayak kita kalau misalnya beli baju tahu cara pakainya gitu, kayak gitu semua orang tahu ya. Kalau essential oil enggak, karena ada cara pakainya, terus
seperti yang tadi saya bilang, takaran untuk anak, kemudian fungsi-fungsinya, karena nggak semua orang tahu istilahnya 12 oil itu fungsinya apa aja. Nggak cuman itu, essential oil yang living kan ada super banyak gitu, mungkin ratusan kali ya. Karena kan tahu sendiri tanaman kita juga ada jenisnya, ada ratusan juga. Jadi esensial pasti ada banyak ratusan juga. Dan itu kita nggak tahu kan istilahnya essential oil A fungsinya apa, B fungsinya apa. Kalau misalnya kita nggak tahu gitu kan salah pakai, sayang gitu loh. Kayak mungkin nggak ngerasain manfaatnya. Nah, saya itu salah satu yang jalanin bisnis dan memberi edukasi untuk yang pengguna baru, misalnya member-member baru yang mau join sama saya, nanti saya edukasi untuk misalnya mau tahu cara pakainya gimana. Jadi paling sering case gini, orang nggak tahu kayak di Young Living itu ada namanya TIF, essential oil TIF, itu panas. Tapi biasa oil favorit mami-mami untuk anaknya, biasanya dioles di punggung dan di telapak kaki. Nah kalau mami yang nggak, istilahnya nggak belajar itu fungsi bagaimana caranya, dia itu seringkali langsung oles di punggung anaknya, sedangkan itu oil panas gitu. Biasanya anaknya terus jadi kayak trauma, terus atau iritasi, atau biasanya nangis kepanasan gitu. Nah itu padahal kan harusnya kalau digunakan untuk anak yang seperti tadi saya info, harusnya dicampur sama carrier oil supaya si anaknya itu ngerasain manfaat essential oil tapi tidak merasakan panas. Karena memang essential oilnya yang living adalah murni pekat gitu. Jadi memang kita harus kayak campur sendiri dengan carrier oil gitu. Kayak kemarin saya pernah nyari oil karena lagi coba-coba bikin si karbol pinus gitu. Saya nyobain pakai, jadi kan di kelasnya yang karbol pinus itu ada istilahnya beli-beli ini gitu. Saya cobain tuh nyari si pinus oil gitu. Saya cari, kalau cuman sembarangan banyak banget itu yang kemurniannya hanya 60%, hanya berapa persen gitu loh. Nah, padahal kalau si yang living 100% benar-benar si pinus gitu, pine namanya, pine oil gitu. Nah, jadi memang ya itu kenapa kalau mungkin oil-oil lain itu udah dicampur, kenapa di yang living itu murni kita campur sendiri gitu. Kalau misalnya kita mau pakai seperti itu. Iya. Terima kasih banyak dari Ibu Monik. Ini satu pertanyaan lagi dari Ibu Erna. Bagaimana cara mengetahui kemurnian EO? Nah, biasanya kalau untuk mengetahui kemurnian essential oil, misalnya beli asal di marketplace gitu, di Tokped, Shopee gitu, asal beli gitu, kita hanya bisa bawa ke lab untuk mengetahui kemurnian essential oil. Karena kalau kita cuma cium dari aroma gitu, suka nggak bisa kedetek. Makanya itu kenapa yang saya tadi bilang, jangan beli essential oil yang living di marketplace. Karena misalnya ada yang membuka si tutup botol itu tanpa merusak segel, kemudian diganti sama essential oil lain yang aromanya mirip gitu, kita nggak bisa ngerti gitu. Kalau kenapa yang tadi saya bilang, saya yakin ke yang living karena cara standarnya yang living mempunyai standar yang tinggi. Seperti yang tadi saya jelaskan, mereka ada seed to seal yang standar tingginya yang living. Ya contohnya yang saya bilang mungkin sama-sama lemon gitu, tapi lemon yang A cuman pakai si seluruh buah lemon misalnya hanya butuh 2-3 lemon, sedangkan si yang living
butuh sampai 75 lemon karena dia hanya ambil si kulit lemonnya, karena si essential oil yang terbaik di kulit lemon, seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Bagaimana dengan Ibu Erna Sofia? Semoga menjawab banget dari narasumber kita Ibu Monica pada malam hari ini. Dan waktu kita kurang lebih 10 menit lagi. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, kita minta pesan dan kesan dari Ibu Monica mengenai bagaimana sih rasanya dan sensasi Ibu Monica setelah menggunakan ataupun memahami betul dengan essential oil yang Ibu share ke kita pada malam hari ini. Kepada Ibu kita persilakan. Ya, yang saya rasakan dan keluarga yang rasakan, kalau dulu mungkin ya cara hidup juga ya, pola hidup, gaya hidup juga ya. Kalau dulu memang saya merasa saya pribadi, anak-anak itu gampang sakit, mungkin karena gaya hidup kita juga yang istilahnya kurang natural gitu ya. Karena kan gaya hidup kita kalau misalnya kita ngurangin chemical, terus cara istilahnya kita lebih makanan juga dijaga, terus produk-produk yang kita pakai juga lebih bagus gitu, itu saya yakin tubuh kita juga lebih sehat, lebih istilahnya bisa banget, lebih gampang sakit, lebih. Maaf, suaranya putus-putus. Saya dan keluarga kelihatan kurang fit ya, kurang istilahnya sehat, karena emang sekarang gaya hidup kita lebih natural, lebih sehat. Dan seperti saya bilang, essential oil bukan obat, jadi nggak bisa dipakai saat sakit. Essential oil dipakai rutin supaya kita merasakan manfaat dari molekul si tumbuh-tumbuhan itu. Seperti sama halnya kalau kita makan sayuran, buah, kan nggak bisa kalau pas lagi sakit kita terus makan sebanyak-banyaknya, nggak akan ngefek, nggak akan ngerasain manfaatnya. Kita mau ngerasain manfaatnya ya kita harus rutin makan sayur, makan buah, seperti itu. Sama juga halnya dengan essential oil, karena itu tanaman untuk memperbaiki istilahnya molekulnya baik untuk tubuh kita, jadi kita pakai rutin. Jadi saya ngerasa sih semenjak rutin penggunaan essential oil lebih terasa sehat karena gaya hidup yang lebih sehat juga gitu. Iya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak dari Ibu Monica pada malam hari ini, dan perlu juga kita ketahui bahwasanya kepada teman-teman sekalian yang hadir dan yang bergabung pada malam hari ini, bahwasanya inilah rekomendasi untuk kita yang sebagian besar dari grup kita sebagai pengusaha ataupun pengelola sabun-sabun yang bahan dasar ataupun bahan pokok ataupun bahan utamanya adalah berasal dari essential oil. Dan ini sangat rekomendasi banget buat teman-teman kita yang terutama pengelola sabun, yaitu Oil Living ataupun dari Ibu Monica langsung, dari Ibu Monica Leoni. Iya. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, ataupun kalau ada juga nggak tertutup kemungkinan. Dari Ibu Rika dari Instagram, bagaimana kita tahu olive oil, essential oil yang baik atau ada campuran kimianya? Sebelumnya anaknya Mbak Monica sakit apa? Ya, kepada Ibu Monica, persilakan. Kalau
campuran chemical itu seperti yang tadi saya info, kita hanya bisa tahu kalau kita bawa ke laboratorium. Jadi kita cek di lab itu istilahnya komposisinya apa. Tapi ya itu kalau misalnya kita beli merek-merek lain, karena kalau saya pribadi saya yakin di Young Living, karena di Young Living seperti yang tadi saya bilang, sebelum si botol-botol itu berada di tangan kita, mereka udah checking setiap batch oilnya untuk memastikan di dalamnya itu tidak ada terkontaminasi dengan chemical. Kalau sampai misalnya ada batch-nya yang tidak sesuai standarnya, mereka tidak akan istilahnya packing kemudian dimasukkan ke botol-botol kemudian dijual ke kita. Pasti mereka nggak pakai seperti itu. Kemudian yang apa tadi? Satu lagi. Pertanyaan yang satu lagi itu tadi tentang anak saya ya. Kalau dulu anak saya ya sampai sekarang si anak saya itu ada alergi pernafasan. Jadi anak saya yang kecil itu ada alergi pernapasan seperti itu.